Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan kuliah instrumentasi dan pengendalian proses bab 6, pengenalan sistem pengendalian lanjut dengan pokok bahasan cascade control ya. Ini materi terakhir bab 6. Jadi cascade control itu merupakan improvisasi dari feedback control yang memperbaiki kinerja feedback control agar responnya lebih cepat gitu. Jadi feedback control itu adalah bentuk sederhana dari pengendalian proses otomatis yang dapat mengkompensasi error setelah gangguan itu masuk ke proses dan akhirnya terjadi penyimpangan atau upset ya. Jadi kekurangan dari feedback control adalah feedback control itu memberikan reaksi hanya setelah proses itu mengalami perubahan atau upset. Nah, ketika gangguan masuk ke proses, ya, kemudian merambat melalui proses sehingga membuat control variable itu menyimpang atau mengalami deviasi dari set point-nya sebelum feedback controller memberikan aksi untuk mengoreksi deviasi ini tadi. Jadi feedback control itu kekurangannya adalah feedback control akan bereaksi atau memberikan aksi itu hanya setelah terjadi penyimpangan atau upset ya. Deviasi kontrol variabel ini harus nih ya perlu koreksi lebih awal. Maka cascade control ini adalah suatu strategi yang dapat memperbaiki performance dari feedback control. Jadi ini ya, initiate corrective action. Dengan cascade control kita bisa menginisiasi aksi korektif sehingga performance FBC itu bisa lebih baik. Cascade control itu sampai sekarang ya sering diimplementasikan, apalagi dengan ketersediaan komputer, pemrograman, maka sangat mendukung gitu ya. Nah, mari kita langsung lihat aplikasi cascade control ya di mana. Ini contoh 641. Kasus 641 cascade control insert tank heater. Ini adalah kasus dari 411, kita pertimbangkan lagi ya. Jadi ini tangki pemanas berpengaduk ya. Tangki ini digunakan untuk memanaskan umpan dengan laju alir F dan suhu TI. Laju alir F ini konstan sehingga tidak ada level kontrol ya nanti. Lalu pemanasnya adalah steam yang masuk di dalam coil dengan laju alir sebesar WT pound per menit. Awalnya steam jenuh keluar menjadi kondensat ya. Steam ini pada suhu TS. Nah, tugas kita adalah menjaga suhu cairan di dalam tangki konstan dengan memanipulasi laju alir steam. Kalau kita lihat gambar ini adalah feedback control, ini konvensional feedback control ya. Jadi suhu diukur, masukkan ke suhu diukur oleh alat ukur suhu, kemudian keluarannya kirim ke TC11 ya, controller untuk dibandingkan dengan set point, selisih set point dan suhu terukur, kemudian itu yang disebut error. Errornya ini akan diminimalkan oleh controller dengan membuat keputusan yang mana keputusannya ini sinyalnya dikirim ke valve. Valve akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh controller untuk menambah atau mengurangi bukaannya, sehingga suhu cairan dalam tangki akan
kembali ke set point seperti itu. Ini konvensional ya, feedback control konvensional. Nah, kemudian dulu kita pernah belajar dinamika proses ya. Ini bagaimana bisa ketemu ini. Anda cari ya, ini energy balance. Mass balance-nya tidak ada karena flow input sama dengan flow output ya. Ini ada satu persamaan dua variabel yang tidak diketahui. Lalu energy balance di tank ya, lalu energy balance di coil juga ya. Sehingga ada dua persamaan, tiga variabel tidak diketahui. Tambah W ini. Ya. Nah, ingat kalau Laplace itu kan penyelesaian linear ya, maka jika ada persamaan yang tak linear harus kita linearisasi ya. Setelah dilinearisasi ketemunya seperti ini. Nah, ini learn again ya. Belajar lagi nih di Dinburo chapter 2 nih linearisasi. Nah, kemudian linearisasi untuk coil seperti ini. Dimana ini dalam term deviasi. Ketika dilaplaskan maka kita mempunyai bentuk suhu keluar tangki dan suhu steam. Ya, persamaan suhu steam dan ini suhu steam ini bisa disubstitusi ke sini. Dimana KF, KS, KW sama dengan ini, TO sama dengan ini ya. Coba Anda buktikan nih persamaan ini. Setelah ini kita susun, nah ini diagram block loop terbuka seperti ini. Ya, diagram block loop terbuka seperti ini. Ini adalah suhu keluar tangki, ini adalah laju alir fluida input, dan ini adalah flow steam. Ya. Kita akan menjaga suhu keluar tangki konstan dengan memanipulasi flow steam. Kontrol suhu keluar tangki dengan memanipulasi flow steam. Jadi di start bandnya adalah flow laju alir input ya. Kalau fungsi transfer valve-nya diasumsikan begini, maka kita punya 3 equation, 4 unknown ya. Lalu sensor transmitter seperti ini, controllernya seperti ini, akhirnya kita punya 5 persamaan, 5 unknown variabel, selesai ini ya. Ya, jadi bisa diselesaikan jika jumlah equation sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Nah, ini parameter-parameter kaskat, parameter-parameter dalam kasus 641 ya, sudah diketahui semua, tinggal dimasukkan ke fungsi transfernya tadi. Nah, ini adalah konvensional feedback control. Jadi, suhu keluar tangki diukur, bandingkan set point, errornya di compensate ya, diantisipasi oleh controller sehingga bisa minimal bahkan sampai 0 ya, dengan cara mengubah laju alir steam melalui persentase bukaan valve ini. Ini konvensional, feedback control konvensional. Nah, mana sekarang yang namanya kaskat ya. Jadi kalau kaskat itu ada loop di dalam loop nanti. Nah, seperti ini kaskat nih. Ya, jadi steam ini ada flow control. Ini internal loop. Ya, loop paling luar adalah yang ini, temperature control. Jadi ini yang feedback control tadi. Output controller ini merupakan set point daripada flow control steam ini. Nah, ini nanti responnya akan lebih cepat daripada yang konvensional, hanya ini saja. Ya, jadi loop flow control itu berada di dalam loop temperature control. Nah, kalau digambar begini, ini adalah internal loop, ada loop di dalam loop ya. Loop flow control berada di dalam loop temperature control, atau
loop temperature control ini yang paling luar. Seperti itu. Jadi ini fix, flow-nya fix. Ya, set point-nya flow adalah keluaran daripada controller suhu. Ya, ini controller suhu. Keluarannya ini merupakan set point dari controller flow. Seperti itu. Ya, kalau kita gambar dalam Xcos kan mudah banget, ya enggak? Loh. Ini langsung saya gambar konvensional feedback ya, dengan parameter-parameter yang diketahui tadi. Ya. Ini konvensional yang atas nih. Yang bawah ini cascade control. Jadi ada loop flow control nih. Loop flow control dan ini loop temperature control. Yang atas ini hanya temperature control saja. Nah, dengan KC untuk temperature control, KC-nya adalah 0,5 atau I-nya 1. Ini ya. Sedangkan flow control nih yang cascade nih, KC-nya 1 atau I-nya 0,1. Nah, ini responnya saya jadikan 1. Nanti yang feedback control konvensional yang berwarna hitam, sedangkan yang cascade nanti yang berwarna merah. Nanti kita bisa bandingkan. Setelah kita run, hasilnya seperti ini. Nah, yang hitam ya, ini yang feedback control. Yang merah ini responnya akhirnya bisa stabil lebih cepat ya, enggak lihat nih. Yang merah ini yang hitam, yang konvensional ini masih berosilasi di sini ya. Sedangkan yang cascade, yang merah Anda lihat ini sudah cenderung lebih konstan. Jadi responnya bisa diperbaiki. Nah, ini ya, untuk open loop-nya seperti ini. Saya ulang lagi ya. Anda fokus di sini, lihat gambar ini. Ini adalah open loop stirred tank heater. Ini suhu. Kalau naik, gangguannya naik 10 unit ya, yang ini konstan, steamnya konstan ya. Kalau flow input naik 10 unit, maka suhu keluar bisa dipastikan akan turun seperti ini. Nah, seperti ini ya, suhu keluar tangki akan turun. Nah, sekarang kita lihat yang ini ya, kita lihat yang ini konvensional control, ini konvensional FBC, dan ini cascade ya. Gangguannya sama 10 unit ya, flow-nya gangguannya sama ya. Untuk temperature control 0,5 dan 1 TOI-nya ini ya, 0,5 KC, TOI-nya 1. Oke. Lalu untuk flow controller KC1, TOI-nya 0,1. Nah, nanti yang FBC konvensional itu responnya berwarna hitam, sedangkan yang cascade responnya berwarna merah. Kita lihat ya, kita run. Nah, seperti itu ya kan. Yang merah cenderung lebih stabilnya itu lebih cepat ya, stabilnya lebih cepat yang merah, yang cascade. Jadi demikian ya untuk cascade control. Kita lihat kasus cascade control yang lain ya. Ini ada suatu proses stream atau arus proses yang ingin dinaikkan suhunya sampai suhu input reaktor, yaitu TH ya, suhu input reaktor TH. Di reaktor ini suhunya akan dijaga konstan dengan cara memanipulasi laju alir bahan bakar furnace ini. Ini feedback control konvensional ya. Nah, performance daripada feedback control ini sangat tergantung dari suhu TH ini. Suhu TH berubah ya, ini juga performanya berubah.
Ya, ini konvensional begini, maka kalau ini TH ini bisa kita antisipasi lebih awal ya, lebih awal initiate ya, lebih awal, maka performanya akan lebih baik. Supaya bisa mengantisipasi TH lebih awal ya harus ada kaskat di dalamnya ya, yaitu dengan menjaga TH konstan. Nah, ini adalah diagram blok untuk konvensional feedback control ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Cory Byung. Ini croppingnya kurang jelas ya. Terus, nah ini dia, ini yang kaskat ya. Jadi ada pengendali TH, pengendali suhu TH ini. Ya, pengendali suhu TH ini set pointnya adalah keluaran daripada controller suhu daripada cairan di dalam reaktor ini. Ya kan? Jadi ada loop di dalam loop. Loop terluar adalah TC101. Loop yang di dalam adalah TC102. Nah, kalau digambar begini. Ya, ini adalah TC101. Nah, ini TC101. Keluarannya ini merupakan set point dari TC102. Nah, seperti ini ya. TC101, ini TC102. Kalau kita buat di excos, nah seperti ini. Ini yang konvensional, ini yang kaskat. Dengan asumsi KC TOI untuk controller 1, 3 dan 2, sedangkan untuk controller 2 adalah 8 dan 5. Responnya begini. Yang kaskat lebih cepat, bukan ya, lebih cepat stabil. Nah, sedangkan yang konvensional sangat awalnya ini berosilasi dan akhirnya stabilnya kurang lebih dalam waktu 80 tuh ini. Sedangkan yang kaskat kurang lebih sekitar 20 nih ya, atau 25. Jadi demikian adalah kaskat kontrol. Jadi materi bab 6 adalah pengenalan pengendalian lanjut sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.